Selamat datang di seri pelatihan Pengarusutamaan Gender. Pada video ini, kita akan kembali mendalami salah satu dari 7 prasyarat dalam implementasi pengarusutamaan gender, kali ini tentang analisis gender. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin yang sudah dibuat untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda, baik karena jenis kelaminnya maupun karena peran gendernya. Dari lensa gender, ada 4 faktor yang berpotensi menimbulkan kesenjangan di antara perempuan dan laki-laki, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Keempat faktor tersebut adalah akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat. Dalam menyusun dan mengembangkan perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender, kita harus selalu tanggap terhadap keempat faktor ini. Terkait faktor akses, kita harus selalu bertanya, apakah perencanaan pembangunan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan atau memperoleh sumber-sumber daya pembangunan? Di sini, yang dimaksudkan dengan keadilan gender termasuk memperhitungkan kemungkinan memberlakukan cara yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses yang setara. Terkait faktor partisipasi, yang perlu ditanyakan adalah apakah keikutsertaan atau suara dari seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, sudah dipertimbangkan dan terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan? Seringkali, suara perempuan kurang atau bahkan tidak terwakili karena kendala peran yang harus dipikulnya, seperti harus mengurus rumah sehingga tidak bisa ikut pertemuan. Karena itu, perempuan dan kelompok marginal harus diberi kesempatan khusus dalam menyalurkan sudut pandang serta aspirasi mereka. Terkait faktor kontrol, pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan sudah memberi kontrol yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan, seperti informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya bagi perempuan dan laki-laki? Terakhir, terkait faktor manfaat, kita harus bertanya, apakah perencanaan pembangunan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki? Sama halnya dengan persoalan akses, di sini harus diingat bahwa apa yang dianggap bermanfaat bagi laki-laki belum tentu dianggap bermanfaat bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, kebutuhan serta aspirasi keduanya harus dipertimbangkan. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis gender adalah Gender Analysis Pathway atau GAP. Metode ini memiliki 2 tahapan. Di tahap pertama, yakni analisis gender, terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama, pilih kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis. Pada tahap ini, pilih kebijakan, program ataupun kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selanjutnya, tuliskan tujuan kebijakan atau program atau kegiatan sebagai tertuang dalam kebijakan yang sudah ada. Langkah kedua, pilih data dan informasi yang relevan dengan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender yang cukup berarti. Data terpilah ini dapat berupa data statistik maupun data kualitatif dari hasil focus group discussion, interview mendalam, hasil observasi, serta kearifan lokal. Langkah ketiga, temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan, program atau kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dari 4 aspek yang berpotensi sebagai penyebab kesenjangan, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Langkah keempat, temu kenali isu gender di internal lembaga atau budaya lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya,
Belum dipahaminya produk hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender, kebijakan yang ada belum responsif gender, pemahaman tentang gender yang masih kurang, belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, dan sebagainya. Langkah kelima, temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan. Misalnya, budaya masyarakat yang masih bersifat merugikan salah satu jenis kelamin, dan sebagainya. Tahap selanjutnya dalam metode GAP adalah integrasi gender yang terdiri atas langkah nomor 6 sampai dengan nomor 9. Langkah ke-6, rumuskan kembali tujuan kebijakan, program atau kegiatan pembangunan sebagaimana sudah dituliskan di langkah ke-1 sehingga menjadi responsif gender. Tujuan semula tidak perlu diubah secara total. Terkadang, cukup disisipkan satu atau dua kata yang menunjukkan kepekaan terhadap isu gender. Langkah ke-7, susun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi pada langkah ke-3 hingga ke-5. Langkah ke-8, tetapkan baseline atau data dasar untuk mengukur kemajuan dari pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan. Data baseline ini diambil dari data terpilah menurut jenis kelamin yang sudah dituliskan di langkah kedua dengan memilah yang paling relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam merumuskan indikator gender. Langkah terakhir ke-9, tetapkan indikator gender berupa ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk mengukur apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang. Indikator gender ini tetap harus relevan dengan kebijakan, program, ataupun kegiatan yang sedang dianalisis. Demikian penjelasan tentang analisis gender. Semoga dapat memberi gambaran tentang cara melakukan analisis serta menelurkan kebijakan, program atau kegiatan yang responsif gender. Sampai jumpa pada video berikutnya.